yang potensinya cukup besar dilirik banyak orang itu Khofifah. Untuk menarik dukungan dari perempuan kan sangat kuat ketika Khofifah itu mendampingi. Nah, kalau Khofifah maju, Khofifah itu termasuk orang yang punya basis di Madura dan Tapal Kuda. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang ini bicara calon presiden tentu sudah sangat tidak menarik. Karena apa? Sudah jelas. Satu, yang sudah pasti Ganjar. Dua, Prabowo. Itu hampir mendekati lah. Kemudian Anies, meskipun berkali-kali saya mengatakan Anies ini juga masih di pinggir jurang karena partai pengusungnya itu masih goyah. Nasdem itu sampai sekarang belum kelihatan, belum yakin betul itu. Oke lah, sekarang saya pikir sudah tidak menarik lagi bicara tentang calon presiden. Sekarang yang menarik adalah bicara wakil presiden, calon wakil presiden. Dan kira-kira Anda sepakat dengan saya tidak ya, kira-kira ya, bahwa ketika kita bicara calon wakil presiden itu tidak bisa lepas dari basis warga NU atau Nahdliyin. Jadi hampir semua pengamat, hampir sebagian besar meyakini bahwa calon-calon presiden yang saat ini sudah muncul itu, Ganjar, Prabowo maupun Anies, itu berpikir ingin didampingi oleh calon wakil presiden dari Nahdliyin. Nah, sekarang pertanyaan siapa? Kemarin dalam konten kemarin saya mengatakan kalau ada yang mewacanakan Erik itu sebagai representasi Nahdliyin, saya pikir tidak bisa. Saya yakin publik juga akan menolak itu. Nah, sekarang menurut saya ada dua orang yang menurut saya cukup kuat. Ya, mau tambah tiga juga bisa lah. Satu adalah Mahfud, kedua adalah Khofifah, ketiga Caimin atau Mohaimin Iskandar. Lah, saya menduga yang potensinya cukup besar dilirik banyak orang itu Khofifah. Saya selama ini sebenarnya menjagokan Mahfud ya. Banyak orang mungkin menginginkan Mahfud, tapi Mahfud ini problemnya tidak punya kekuatan politik, tidak ada partai politik yang saat ini membackup Mahfud. Bahkan menurut saya, dugaan saya, partai-partai politik itu justru takut kalau Mahfud yang jadi, karena sebagian besar tuh ya tidak menginginkan kalau politik itu betul-betul dijauhkan dari ya dengan permainan sulap-sulapan kaitannya dengan uang itu kan. Artinya kalau korupsi ini mau diberantas betul model Mahfud, itu banyak yang masih takut. Nah, ini jadi faktor masalah. Kalau kita ingin betul pemerintah ini bersih, misalnya Mahfud itu jadi andalan betul. Tapi banyak yang belum siap. Nah, ini problem yang dihadapi Mahfud. Maka sekarang kalau saya melihat itu Khofifah punya peluang besar. Khofifah itu satu, berkali-kali saya katakan, kalau bicara representasi NU, Khofifah itu memang merepresentasikan NU, jelas nggak bisa ditolak itu. Terus Khofifah ini posisinya sebagai gubernur di daerah Jawa Timur. Jawa Timur itu diyakini oleh banyak pengamat, diyakini oleh banyak politisi, Jawa Timur itu adalah penentu kemenangan calon presiden. Bisa dikatakan belum ada presiden menang tanpa memenangkan wilayah Jawa Timur. Nah, Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur tentu punya jaringan, punya masa yang cukup solid kaitannya dengan wilayah ini. Saya yakin seperti Ganjar itu sekarang sudah mengadakan dialog-dialog, ya mungkin belum diungkapkan di publik, itu mesti sudah ada dialog dengan Khofifah kaitannya dengan kemungkinan Khofifah jadi calon wakil presiden, dan mungkin akan menjadi kekuatan tersendiri. Karena apa? Khofifah perempuan. Ini kan menjadi untuk
narik dukungan dari perempuan kan sangat kuat ketika Khofifah itu mendampingi. Jadi Khofifah ini di samping dia itu memang sebagai penguasa wilayah Jawa Timur, Khofifah ini juga sebagai mewakili NU, juga mewakili perempuan. Dan Khofifah itu perlu diketahui sampai sekarang itu posisinya sebagai ketua Muslimat NU, dan dia juga sebagai wakil ketua PBNU. Artinya posisinya kuat. Nah, dugaan saya ketika PBNU yang di bawah Gus Yahya ini disodori antara Mahfud sama Khofifah, mungkin akan lebih condong ke merekomendasikan ke Khofifah. Karena Khofifah tadi Khofifah tercatat secara resmi di PBNU. Terus nomor 2, Khofifah setelah jadi gubernur ini, jaringan dia di kalangan kiai NU di Jawa Timur juga tentu semakin solid. Jadi dia sudah orang NU. Nomor 2, tambah solid lagi karena dia sekian tahun sudah menjadi ketua sudah menjadi gubernur di Jawa Timur, plus itu tadi muslimat. Jadi dukungan dari ibu-ibu itu tentu biasanya kan kita ketahui kan, yang rajin betul datang ke TPS ya, yang rajin betul, setia betul untuk berikan suaranya itu ibu-ibu. Dan ini belum ada calon wakil presiden selain perempuan selain Khofifah. Jadi Khofifah ini posisinya sangat kuat. Cuma memang saya dengar ada kelihatannya Khofifah itu masih digondeli oleh banyak orang. Termasuk katanya itu Presiden Jokowi masih gondeli lebih baik Khofifah tetap fokus di gubernur, katanya begitu. Tapi kan kita nggak tahu nanti konstelasi politik yang akan datang ini kayak apa. Tapi saya menduga, jadi satu sisi itu menurut saya di NU itu yang potensi kuat itu antara Khofifah dan Mahfud. Mungkin Mahfud akan muncul ketika Khofifah mungkin memang betul-betul akhirnya tidak bersedia. Tapi ini kalau Khofifah bersedia, itu peluangnya Khofifah besar sekali. Terus mengapa? Pertanyaan mungkin ya, kenapa saya tidak terlalu menjagokan Caimin gitu ya? Ya sampai sekarang tuh saya nggak tahu ya. Feeling saya mengatakan Caimin itu berat. Apalagi problem yang jelas kita ketahui, Caimin itu sekarang bermasalah dengan kepengurusan PBNU yang ada saat ini. Kalau hanya mengandalkan PKB tok itu orang gak yakin. Jadi mitra koalisi itu kalau melihat NU itu mesti akan melihat NU dalam konteks besar, warga NU secara besar, bukan hanya PKB. Karena kalau hanya PKB itu tidak terlalu besar, hanya berapa persen. Terus ada pecahnya lagi orang NU yang ada di P3, ada pecahan lagi orang NU yang di Hanura, ada pecahan lagi orang NU yang di macam-macam. Karena NU itu di mana-mana, di Golkar juga ada Nusron dan seterusnya. Jadi saya terus terang akhirnya dalam konteks ini, dalam konteks wakil presiden ini, Muhaimin peluangnya kecil. Tapi kesimpulannya pemirsa menurut saya, kira-kira jenengan setuju apa saya? Tidak ya dengan saya ya. Satu, bahwa calon presiden yang sudah muncul saat ini hampir 60% ke atas, artinya di atas 50%, saya yakini menginginkan wakilnya dari NU. Pertama itu. Terus dari NU itu pilihan siapa? Tadi kemungkinan 2 ini, antara Khofifah dengan Mahfud. Seandainya Ganjar, kita ngomong Ganjar ya, seandainya Ganjar yang menginginkan. Karena Ganjar begitu berkolaborasi dengan Khofifah, itu akan dapat keuntungan banyak juga. Kenapa? Ganjar ini, PDIP ini, selama ini kan kuat di Jawa Tengah. Jawa Timur mungkin kuat ya di wilayah-wilayah Matraman, daerah Madiun, Ngawi, macam-macam. Tapi untuk wilayah Tapal Kuda, wilayah Madura, itu mungkin melemah. Dulu di situ ketika Jokowi lawan Prabowo, Madura, Tapal Kuda pegang Prabowo. Nah, kalau Khofifah maju, Khofifah itu termasuk orang yang punya basis di Madura dan Tapal Kuda. Ini akan menyempurnakan kekuatan Ganjar di Jawa Timur. Nah, Mahfud itu juga kuat, artinya sebagai orang anak kelahiran putra kelahiran Madura itu juga mungkin kuat juga. Tapi lagi-lagi tadi Mahfud untuk sampai ke tingkat dipilih itu memang masih ada beberapa kendala karena partai-partai kelihatannya tidak terlalu menginginkan. Jadi sekarang lagi-lagi bisa jadi nanti itu Mahfud itu juga digandeng, bisa jadi. Contoh misal digandeng Prabowo, Khofifah digandeng
Ganjar. Oh, ini menarik, kalau ini menarik ini. Ini menarik. Atau sebaliknya, Khofifah jadi digandeng Prabowo, terus si Mahfud digandeng Ganjar. Tapi intinya di akhir konten ini saya hanya ingin mengatakan, intinya kalau kita bicara calon wakil presiden dari NU, ini saat ini, hari ini saya ngomong, itu peluang terbesarnya ada di dua orang ini, antara Khofifah dengan Mahfud. Kalau PDI, kalau Ganjar tentu nanti akan kita melihat atau kita menunggu pilihan Bu Mega. Kita akan menunggu bagaimana Bu Mega dapat inspirasi, dapat ilham, akan milih Khofifah atau Mahfud. Dua-duanya ini menurut saya sangat memungkinkan untuk dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.